Oke. Sudah muncul di layar antum ini? Sudah. Ada ya. Ini ada kemarin kita masuk ke ini, yaitu data kelompok ya. Kita mengenal data kelompok ini ya. Yaitu terjadi beberapa kelompok. Kalau data tunggal yang di sebelahnya ini ya, data tunggal di sebelahnya ini. Ini masih ada kelompok ya. Tunggal itu berarti yang di atasnya ini. Ini. Ini tunggal ya. Nilai cuma satu tok ya. Kalau ini nilainya berupa sekelompok data. Nah, ini di sini ada 40 sampai 44 ya, berarti 5 data. Di sini 40 sampai 49 ada 10 data. Nah, yang 10 data ini nanti namanya panjang interval kelas gitu ya. Kalau ini kelasnya, kelas pertama, kelas kedua gitu. Dan seterusnya. Ini kemarin rumusnya median ya, rumus untuk min, median dan modus. Modusnya sudah ya. Oh, ini sudah modusnya. Kita masuk sekarang ke menghitung standar deviasi. Ya, kita masuk ke standar deviasi mahasiswa ya. Oke. Standar deviasi ini ada nama untuk bahasa misalnya yaitu simpangan baku. Baku itu kan standar ya. Deviasi itu selisih atau simpangan. Kalau datanya berbeda, data pertama dan data kedua, datanya beda, yang satu besar, satu kecil, maka ada selisih, maka ada simpangan. Tapi kalau datanya sama, tidak ada selisih. Standar deviasi. Kalau dalam bahasa kita adalah simpangan baku. Oke, ya. Kemudian kita akan memberikan contoh misalkan di apa itu, ingat kita dulu waktu masih ujian nasional ya, kita masih kasih contoh zaman ujian nasional dulu, kita punya SMP ya, SMA ada yang IPA IPS macam-macam ya, saya tidak paham, tidak begitu paham apa hafal. Kalau yang SMP saya coba, ini adalah nilai UN SMP ya, nilai UN SMP 4 ya, 4 itu yaitu bahasa Indonesia, hari pertama bahasa Indonesia, hari keduanya adalah matematika, hari ketiganya bahasa Inggris, hari keempatnya adalah bahasa IPA gitu ya. Ini berarti di sini misalkan nama siswanya di sini ya. Ini coba ini siswa coba. Nama siswa. Siswanya misalkan kita punya 4 siswa ya. A, B, C, dan D. Nama saya. Kemudian saya enggak buka itu gini, enggak kelihatan di tempat antum. Wes ketok kan. Saya siswa. Kemudian apa itu mapelnya? Ya, mapelnya ya. Mapelnya. Ini nama siswa. Mapelnya ini ya. Apa mapel? Mata pelajarannya 4 ya. Mata pelajarannya. Pelajaran 4. Di sini pertama itu adalah BI ya. Bahasa Indonesia. Yang kedua itu matematika hari kedua. Hari ketiganya adalah bahasa Inggris ya salah ya. Di Inggris. Bing ya. Yang keempat ini adalah IPA. Ini ya. Biar sama. Kemudian ini misalkan di sini total nilai. Kemudian ini
Rata-rata. Oke, kita blok semuanya. Coba ini ya, misalkan ya, untuk siswa A. Siswa A itu bahasa Indonesia dapat bagus misalkan 90. Ya, dia senang dengan belajar bahasa Indonesia, tapi dia tidak suka dengan hitung-hitungan ya, dia dapat misalkan matematika dapat 50. Kemudian bahasa Inggris ya karena masih rumpun bahasa mungkin dia masih seneng ya, masih seneng wis anggap aja dia juga masih bagus nilainya 45 ya. Kemudian di sini IPA-nya, IPA kan seperti matematika agak angel ya, anggap nilainya 55 ya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghitung jumlahnya ya, kalau kita mau menghitung jumlahnya maka dengan mudah kita gunakan apa average ya, average. Nah, ini kan kalau gini ingin tahu average-nya. Average apa? Total pakai auto sum ya. Formula auto sum ini 280 ya. Ini tambah ini ya 140, ini juga 140, 280. Yang A, anak B. Anak B itu dia uh, bahasa Indonesia biasa-biasa aja. 70, tapi dia senang matematika. Senang matematika dia. Ya, senang matematika. Agak tinggi nanya, agak tinggi lah, misalkan 85. Bahasa Inggrisnya 8, eh, misalkan 60, ya, gitu ya. Di sini berapa? Di sini karena seperti matematika ya, sama dengan matematika. Di sini misalkan dapat nilai 80 misalkan, nah, gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin berapa totalnya ini nilainya nih ya, yang untuk yang siswa B itu, kita cukup gini aja. Sampai kursornya kanan ini terus kanan bawah, kursornya kemudian berubah tadi tambah jadi tanda tambah gini ke bawah gini. Nah, itu ya. Nah, ini coba kita kurangi ya, kita kurangi biar nggak terlalu banyak. Ini berarti di sini misalkan ini aja ini 75 ya 70 70 75 75 75 nanti akan berkurang sendiri otomatis. Nah, ini ya. Ini berarti di sini sekitar anggap ini bahasa ininya 60 aja. Ada maksud saya, kenapa kok ini saya buat sama ya, ada maksud ya, saya buat sama. Karena nanti kita bisa mengetahui eh, apa pengertian dari standar deviasi. Ya. Walaupun mungkin anak itu kelihatannya totalnya sama, total nilai sama, kemudian juga kalau di rata-rata juga sama, maka belum tentu mereka memiliki standar deviasi yang sama. Nah, yang ini misalkan, ya ini jangan 85 ya, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, ini Pak, bisa coba ini aja. Ini 85. Nah, ya, ini coba 85. 85 yang ini 50 misalkan ya. Ini deh. 50. Karena dia tidak pernah belajar, dia tidak suka belajar bahasa Inggris mungkin ya. Kemudian yang C. Eh, Nasi gak cukup, gak ada lauk. Gimana kita bos enak makan nasi Wahyu miknya. HP nyata. Wah, sudah, nggak ada suara. Ya, wes. Oke, yang C lanjutnya, siswa C.
Ini berapa? Misalkan di sini anggaplah ini 55. 65 wis 65 ke apa? Iki ndek kene 70. Nah, 70. Di sini misalkan 65 lagi nggak apa-apa. 70 70. Isi ini berarti 80 ini berarti ya. 80 ini Pak. Nah, berapa ini? Sama ya, apa? 80, saya 85, 60, 85 dengan 50, 70 dengan iya 76, 80 dengan 65, 15 gini gini. 85, 50. Ya, yang ini anggap 70 semua. Yang ini 70 semua. 70 semua. Ini ya, ini sengaja saya desain, saya rencanakan data yang seperti ini dengan total nilainya sama. Jadi anak ini memiliki anak A, B, C, D, ya, anak si A dan sampai si D ini nilai totalnya sama. Maka nilai rata-ratanya juga sama ya, yaitu 280 dibagi 4 item. 1, 2, 3, 4 ya. 280 bagi 4 berarti 28 bagi 4 adalah 70 ya. Nilainya sama. Nilai rata-ratanya sama 70. Ini memang dari ujian nasional biasanya yang dilihat itu adalah nilai rata-rata dulu ya. Nilai rata-rata dengan total sama ya. Karena total diambil dari nilai rata-rata diambil dari nilai total. Cuma nanti kadang-kadang untuk penjurusan ya, kadang beberapa SMA tertentu ya, SMA tertentu tuh dia menuntut setelah nilainya sama maka yang dilihat mungkin nilai bahasa Indonesia ya, untuk sekolah yang kelas bahasa dia mengutamakan nilai bahasa bagus ya, seperti SMA 3 itu kelas bahasa. Kalau yang kelas IPA itu SMA 5, SMA 2 ya, SMA 6 itu maka dia akan menuntut nilai matematika tinggi ya. Jadi dia akan membandingkan peserta itu nanti di antara nilai yang sama maka mana yang nilai matematika tertinggi itu yang dipilih. Itu untuk apa, prosedur seleksi kalau di sekolah negeri ya, di apa, di sekolah umum. Ini sebagai contoh saja. Jadi mereka mengambil datanya dari pertama adalah dari rata-rata ujian nasional ya, ujian ujian nasional SMP-nya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang standar deviasi ya, gini Mas ya. Standar deviasi itu artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia simpangan baku, standar selisih suatu kelompok data itu ada standar selisihnya sekelompok data. Yang dilihat adalah berapa skor tertinggi dan skor terendah pada data tersebut. Ya. Pada kelompok data tersebut pasti ada data tertinggi, pasti ada data yang terendah. Nah, di antaranya itu maka mana yang tertinggi dan yang terendah, kemudian kita kurangi, ya namanya selisih ya, namanya deviasi, dikurangi. Maka yang sangat banyak terjadi perselisihan, perbedaan antara data masing-masing kelompok ya, antar data masing-masing kelompok, maka itu berarti standar deviasinya besar. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok data itu ada yang paling tinggi dan paling rendah itu nyolok banget ya, terlalu mencolok banget, jaraknya banyak, terlalu mencolok, itu nanti maka simpangan bakunya atau standar deviasinya besar. Tapi kalau ternyata simpangan baku selisih antara data tertinggi dan terendah itu tidak terlalu besar, maka simpangan bakunya kecil. Ya, jadi di sini kita melihat fungsi simpangan baku itu untuk melihat ya, melihat goyangnya data kelompok. Ya, goyangnya data kelompok itu dari goyang dari apanya? Dari perbedaan nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah dari masing-masing pada data kelompok tersebut. Dan ini apa? Kalau di penelitian psikologi ya pengaruh ya. Kalau di penelitian pendidikan mungkin harusnya juga pengaruh. Tapi kalau hanya untuk melihat untuk skripsi, untuk rata-rata ya kita sekitar hanya mencantumkan ya di skripsi atau di tesis atau skripsi standar deviasi ini kita hanya sekedar menghitung ya, menghitung saja ya, hanya mencantumkan, tidak terlalu memberikan
interpretasi, tidak terlalu memberikan penafsiran. Tapi kalau di psikologi, ini besar sekali ya peranan dari Simangan Baku ini karena dia berkaitan dengan bakat ya atau kestabilan emosi dari seseorang ya karena memang dia memiliki alat-alat ukur ya untuk mengetahui bagaimana kejiwaan seseorang melalui sistem matematis ya. Oke. Contoh di sini. Kalau kita di sini ya di sini nanti kalau kita misalkan buat ya, kita buat di sini misalkan selisihnya. Selisih coba kita lihat di sini selisihnya. Antara data tertinggi dan terendahnya dari yang ini yang nomor 1. Mana yang tertinggi? 90, terendah 50 ya berarti 90 dikurang 50. 90 minus 50. Berarti 40. Ya kan? Kemudian ini tertingginya 85, terendahnya 50. Nah, 85 minus 50. Maka di sini selisihnya tidak terlalu besar ya. Tidak sebesar punyanya siswa A ya. Hanya di sini hanya sekitar 35 ya. Jadi yang A tadi 50. Yang ini B35. Terus yang ini yang C tadi yang tertinggi 80, terendah 65 ya, 80 65. 80 kurangi 65. Jadi kita bisa melihat berapa selisih terendahnya. Ini berarti kalau ini tadi 40, ini 35, ini berapa? 15 ya. 15 ya. Ya 20, 25 ya. 15 ya, 15. Yang ini malah tidak ada. Nah, ini tidak ada. Jadi dari sini kita punya gambaran kotor, punya gambaran kasar sebelum dihitung standar deviasinya. Bahwa standar deviasi yang paling stabil itu adalah yang di terakhir, yang di siswa D. Ya, dia tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Jadi semua dia bisa, pelajaran apapun dia bisa. Ya, tapi di sini anak-anak model seperti ini jarang ya. Biasanya hanya memfokuskan pada satu kalian saja, caranya yang seperti ini. Lanjut ya masuk ya. Kemudian kita akan masuk ke rumus ya, rumus standar deviasi. Rumus saja, kalau saya singkat ya SD ya. Oke, kita buat formula dulu. Insert dulu, masa formula. Ya, sebentar mas. Formula ini ya sudah saya ada di sini. Yo, mana ini? Barangnya masih di atas ini. Nah, sini ya. Nah, perhatikan sini. Kemarin kita sudah belajar untuk membuat rumus. Saya singkat SD ya. Standar deviasi sama dengan sigma ya. Sigma ini. Sigma itu artinya selisih. Yang atas ya. Selisih kan. Atas ini. Sigma. Balik lagi ini ke atas. Ini sigma tadi ini. Ini ya.
sigma dalam kurung ya. Sigma dalam kurung, sebentar keliru ini. Keliru, semuanya di sini. Sigma di sini kurung ini di sini xi apa deh, xi itu apa ya? Ini aja. Nah, ini minus lagi ini aja. Ini per n ya. Number of cases atau jumlah diteliti. Kalau siapa yang menjadi peserta yang diikutkan dalam penelitian namanya n ya. Itu yang di situ, yang kemudian yang di dalamnya x x x itu x adalah x ke 1, x ke 2, x ke 3 gitu ya. Ini enggak perlu dimasukkan. Ini apa ini, harusnya biasa saja star x rata-rata x bar, tidak bersih. Nah, berarti gini, x bar itu adalah ini. Nah, ini rata-rata gini. Nah, ya, ya, ya ini maksud saya. Jadi ada data ke satu dikurangi rata-ratanya, data kedua dikurangi rata-ratanya, data ketiga kurangi rata-ratanya. Berarti kita pertama yang kita cari adalah mencari rata-rata dari data kelompok. Ya, kita mencari rata-rata dari data kelompok. Mana data kelompok? Misalkan yang punya A ini, ya, punya A ini misalkan ya. Kita mencari standar deviasi dari A. Ini ya. Ini datanya A, saya ambil misalkan. Copy. Copy. Nah, ini yang sedang kita cari ya. Ada di sini datanya A 50, 50, 90, 50, 45, 55 ya. Data ini di sini kita punya lihat gambaran kasarnya untuk apa itu? Untuk apa itu? Standar selisih masing-masing ya. Nah, yang paling besar selisihnya adalah yang punyanya yang A ya. Yang paling bawah untuk yang D tidak punya selisih, maka di situ nanti standar deviasinya 0 ya, karena tidak punya selisih. Nah, memang di sistem bawah, jadi sistem statistik itu hanya nanti baik korelasi atau kompresi kita menggunakan standar deviasi. Oke. Sekarang kita pertama kita cari ini dulu rata-ratanya ya. Ini artinya X ini ya, X1, X2 ini X ini. Coba tak bisa agak ke atas saja. Ini nih XI ya. X1, X2 gitu ya. X1, X2,
data kedua, data ketiga gitu maksudnya. Oh, keliru, keliru. Keliru, Mas. Ah, nah, ini ya sudah kita berikan apa bayangannya. Itu adalah X ke satu, X kedua, data ke satu, itu XI. Ini artinya mulai dari satu sampai berapa terserah dalam berita matematika sudah dijelaskan kemarin di awal. Kemudian kita mencari rata-ratanya, ya, rata-ratanya atau means-nya, means ya, rata-ratanya berarti ya sudah di rata-rata aja kemarin. Apa itu? Yaitu 100, 100, 210 kurangi dengan 280 dibagi dengan 4 ya. Rata-ratanya 70, ya. Rata-rata 70. Rata-rata 70 dapat ini. Kemudian, kemudian kita mau mencari, oh ini ada kuadratnya apa? Masuk ya. Ini ada kuadratnya, saya lupa ini. Ada kuadrat, ada akarnya ini. Ini berarti di sini ada akarnya, ada kuadratnya. Bentar, saya lupa ini. Hmm. Kok gitu saya ke bawah aja nih. Biar ruangnya banyak. Oke. Ini, eh, sebentar. Di sini ada akarnya. Akarnya berarti pakai apa? Pakai ini. Nah, ini. Pakai ini. Nah, ini. Nah, ya. Tapi ini keliru ya. Harusnya di sini akarnya. Coba saya coba sini ya. Saya baca akar ya. Baca akar di sini. Lihat di sini. Ada yang apa membawa buku Ana Sudiono mungkin bisa dilihat itu. Aduh kok keluar lagi. Keluar lagi. Ini harusnya memang salah ini. Saya harusnya diakar dulu nih. Ya, jadi ini diakar dulu. Enggak, kalau begitu kita pakai ini, pakai metode yang berikutnya, yang beda, yang beda. Enggak, nanti pakai ini aja. Ini berarti di kuadrat, ya. Yang ini di kuadrat ini. Di kuadrat berarti kalau gitu, ini coba sih bisa sih. Bisa enggak ini? Di sini diginikan, diginikan. Nah, hmm, hmm, nggak mau di sini. Ya, keliru ya, keliru sedikit ya. Bisa nggak sih dikurang, kan? Gini maksudnya gini maksudnya. Saya coba ulang kembali ya, saya ulang kembali. Should equation. Berarti masuknya ke sini dulu. Nah, ke sini dulu. Ini ya. Oh, ada ini ya. Terlanjur ya. Kalau sudah jadi nanti yang ini dihapus ya. Yang ini loh. Standar deviasi sama dengan gini. Oh, ini dulu ya. Ini kalau nggak salah terus pembagian ini. Nah, gini. Tuh, malah di luar.
Dalamnya, yang saya maksud di dalamnya kok malah keluar. Nah, gini. Ini kemudian ada kurungnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini ternyata ada kuadratnya. Ini. Ah, keliru, 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 keliru. Berarti keliru, keliru. Ini kalau gitu, ini saya kuadratkan dulu. Ini, baru yang ini saya kurung. Ini saya kurung. Nah, ini. Nah, gini. Nah, kemudian ini saya beginikan x y tadi ya x ya. Oh, ada sigmanya. Nah, sigmanya belum masuk. Sigma, sigma. Nah, ini. Nah, sigmanya di sini ternyata saya kurung. Nah, di sini sigma tuh gini. Jadi kurung. Nah, ini kurung. Tuh, keliru. Ini loh. Nah, dikurung. Oke. Nah, itu. Terus ini saya ambil yang ini dikurangi yang rata-rata tadi adalah ini ya, kita rata pakai yang ini satu ya. Nah, ini baru benar ya. Ini adalah sigma betul, ini xi x ke i itu berapa? Itu bisa satu, nanti dijabarkan i1, i2, i3, data ke satu, data kedua, data ketiga. Di sini adalah dikurangi rata-rata x ya, minusnya. Biasa kasih tanda bar di atasnya, artinya rata. Kemudian ini adalah kuadratnya. Kuadratnya jadi dikuadratkan, terus ada akarnya. Oke, ini benar ya. Ini n, hasilnya n. Nah, coba besarkan lagi, bisa nggak ini? Dibesarkan. Sudah, alhamdulillah bisa ya. Sudah. Kalau begitu ini apa? Ini varian. Apa? Simetri rata tanpa akar, kasih kuadrat. Saya nggak kasih kuadrat ini. Ini berarti SR ini ya. Ada nanti emang ada istilah untuk SR, simbangan rata-rata. Oh, ini. Epsilon. Nah, ini. Kemudian ada di sini kuadratkan. Tapi kuadratkannya ini harus ini ya, harus total gini. Coba sih mau nggak ini? Saya coba mau nggak ini? Saya kuadratkan total ini. Mau. Ini ada kuadratnya di sini, nanti masukkan namanya sim kuadrat. Kalau cuma gini aja nanti namanya adalah varian. Dan nanti aja ya. Ini aja dulu, sekarang ini aja dulu yang diperhatikan. Yang ini kita nggak jadi karena ini kita bukan apa, bukan standar deviasi. Yang ini yang standar deviasi. Tadi dihapus saja kalau gitu. Dihapus saja. Nah, ada. Ini ya mas ya. Ini XI, X pertama, X kedua ini. Rata-ratanya ini 70 ya. Rata-rata 70 mins. Kemudian N-nya adalah 4 ya. Jumlahnya adalah 4 item. 1, 2, 3, 4. Maka kita dapatkan standar deviasinya adalah di sini
kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi diselisihkan dulu. Berarti kalau kita misalkan mau mencari standar deviasinya SD sama dengan, ya kalau kita mau masukkan ke rumus ya, sama dengan 90 dikurangi rata-rata ya 70 ya. Kemudian dikuadratkan. 90 dikurangi 70 kuadrat. Ditambah berikutnya gitu ya. Saya coba enggak copy aja, enggak saya copy aja. Saya copy aja ini. Kita semua jadi copy. Hitungnya biar gambaran menghitungnya biar lebih jelas. Nah, ini dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya tadi 70 ya. Rata-ratanya 70. Ini berarti di sini nanti 90 kurangi 70. Ya, kemudian dikuadratkan, kita kuadratkan. Ini juga 50 kurangi 70. Ini 85 kurangi 70. Gitu ya. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian di sini 55 juga dikurangi 70. Gitu ya. Semuanya dikurangi rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan. Kuadratkannya gimana? Ya, jadi kuadratkan berarti di sini 20 kuadrat ya, gini ya. Kuadratkannya pakai apa? Kalau di Excel itu pakai topi. Topi itu shift, tekan tombol shift ya, keyboard shift sama 6 ya. Keyboard shift semua di atas ada 6 itu nanti muncul seperti panah ya, topi ya, seperti panah atau topi. Itu untuk kuadrat. Jadi kalau kuadrat biasa, kuadrat yang artinya pangkat 2 sudah dikasih topi gitu aja. Jadi nanti kasih topi pasti pangkat 2, kasih pangkat 2. Jadi misalkan di sini ya, kalau di jam ini berarti 20 pangkat 2. 20 kasih topi gini, shift 6 pangkat 2. Ini artinya dia 20 kuadrat ya. 20 kuadrat. Kalau dibiarkan nanti diklik atau dipindah, maka akan muncul 400 ya. Nah, kalau nggak dipindah tidak muncul. Kalau nggak dipilih sama dengan tidak muncul. Jadi cara mengutusnya seperti ini. Kalau ini berarti juga ini kan juga 20 akar 2 ya. 20 kan pangkat 2. Ini 50 kurang 10 kan 20. Minus sebenarnya ya. Minus 20 karena besar negatifnya, tetapi minus ketika dikalikan dengan sekawannya, minus kali minus maka akan jadi plus. Konsep di aljabar itu minus kali minus jadi plus. Jadi ini seperti tadi di depan yaitu 20 topi akar 2. Topi 2 artinya kuadrat. Kemudian yang ini adalah 15 ya. 15 maka di sini 15 topi angka 2. Nah, kemudian di sini adalah 55 dengan 10 apa soal 70 kurang 55 ya 15 angka 2. Gini ya, ini gambaran operasi di di Excel-nya ya. Tetapi kita membuat operasi di Excel harus diberi tanda sama dengan dulu ya. Ini tadi kita kan masih gambarnya saja belum tahu ya. Jadi biasanya akhirnya gini, kalau kita mau menghitung sama dengan dulu, nah ini maka akan baca rumus ya, akan baca operasi itu sama dengan gitu ya.
Kalau kita klik di sini 20, maka nanti di sini akan muncul 20 kali 20 sama 400. Ya, kalau ini kita munculkan di sini, ya, kita enter di sini akan muncul 400. Ya, ini ya, oh enggak muncul ya, sama dengan misalkan ya, kita klik 20, kita klik 20, kemudian shift 6 ya, pangkat ya 2, maka kita klik di sini akan muncul 400. Nah, itu yang lain saya nggak tahu, ini cuma ini juga 400 ya, 400 yang atas sekarang sama-sama. Nah, ini adalah 15 kuadrat ya, 225 ya, 225. Kalau mau di apa Excel berarti ditulis ya, sama dengan dulu, kemudian 15, dan dikasih topi, shift 6, klik 2, berarti 15 pangkat 2, 15 kali 15, maka hasilnya adalah sama dengan 225. Ya, maka yang sebelah juga 225, sama ya, 225. Nah, itu hasilnya. Kemudian dijumlahkan, ya, karena memang harus dijumlahkan. Kan sigma itu artinya dijumlah, ya, jumlahkan. Dijumlahkan maka dapatkan itu nanti pakai auto sum ya, kita boleh jumlahnya pakai auto sum. Ini boleh. Di sini dicek rumusnya C161 F1 ini C ya, ini C ini F, C D E F. 161 betul. Benar, maka ketik saja. Ini ya, sediakan ya. Ini kan tadi kan masing-masing sudah dikuadratkan ya, dikurangkan terus dikuadratkan, terus dikuadratkan dijumlahkan masing-masing. Itu dikurangi, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, hasilnya ada, dibagi dengan apa n ya, dibagi dengan n. N-nya berapa tadi? N-nya 4 ya. Jadi nanti kita bagi dengan n. Apa? 120 bagi n. 1250 dibagi dengan 4 ya. Nah, gitu. Tapi di sini hasilnya belum selesai. Nah, apa? Belum diakarkan. Ya, masih dibagi 4. Enter ya, enter ya. Nah, itu. Oh, nggak bisa ya, nggak ada sama dengannya. Saya tak kasih sama dulu. Kita kasih sama dengan dulu di sini. Nah, sudah jadi rumus ya, jadi ya. Bagi 4. Untuk mencari rata-ratanya, mencari rata-ratanya apa? Untuk ini, hitung ini ya, bagi 4. Tapi ini belum dimasukkan ke akar. Jadi kalau kita biasanya, nah ini, kalau kita akar, kita ya, ini kemudian ini ada sigma total, sigma n ya, ini belum diakar. Diakarnya gini, diakar itu begini diakar sama dengan, ya ini klik ya. Nah, diakar itu seperti pangkat tadi ya ini shift 6. Kemudian kalau diakar itu artinya pangkat setengah, ya. Diakar artinya pangkat setengah. Jadi kalau misalkan akar 9, pangkat setengah ya. Akar 9 berarti 3 ya, 3 pangkat setengah. Sama 3. Jadi kalau misalkan nanti kita contoh seperti ini. 0,5. Saya pakai 0,5 ya, karena saya di sini pakai Excelnya masih Excel, masih di transit ya, dan di sini masih tetap hasilnya adalah ini ya, 17. Itu ini masih belum diakar ya. Ini sudah ya, sebentar ya. Oh, sudah diakar ya. Ini hasilnya 17, nah, ini standar deviasi. Sekarang saya mau mencoba menggunakan yang ini ya, pakai formula. Di formula ini juga ada di jangan di Excel, di More Function, di statistik, di StatDev, tapi StatDev standar deviasi yang P ya, populasi ya.
Jangan yang lainnya, jangan yang A, ya, jangan yang ada yang A, ya. Ini ada standar PQRS, ya. Ini B, bukan S, bukan A, ya. Karena di sini ada namanya standar deviasi untuk yang data-data kualitatif dan untuk ini apa? Untuk regresi logistik, ya. Logistik, tapi kita belum nggak sampai ke situ, kita nggak perlu jauh-jauh. Nah, ini di sini ada deviasi di sini, yang P pakai P ya. Ini, nah di sini ada kolom yang harus diisi. Nah, diisi aja ini ya di sini. Maka kita isi. Maka akan kita dapatkan di sini hasilnya ini sama sini ya. Terus saya masuk. Kemudian masukkan ini P ya, klik. Nah, di sini adalah 17, sama ini ya. Ini sampai kalau kita panjangkan di sini sama ini ya. Jadi kalau kita panjangkan di sini, kalau kita panjangkan sama ya. Sama kan? Ya, sama ya. Jadi sama ini kan sama. Ini kalau pakai apa? Pakai rumus ya. Rumus di atas ini ya. Jadi ada rumus atas. Yang ini manual ya. Pakai yang mana ya? Saya harus menjelaskan dahulu yang manual. Kemudian nanti rumus yang di atas baru saya berikan. Supaya apa? Tahu asal usulnya. Tetapi nanti kalau di pengetikan skripsi, saya anjurkan yang manualnya tetap diketikkan ya. Yang manualnya tetap ada ditekan. Kemudian nanti yang dalam penulisannya kita bisa gunakan alat ya tesis. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Kenapa? Kita bisa tahu ya, bisa tahu asal muasalnya. Jadi tidak tiba-tiba kita langsung jadi gitu ya. Nah, itu adalah standar deviasi ya. Nah, ini kita masih menghitung standar deviasi dari siswa A ya, dari siswa A. Nah, kita kan tadi kita ingin bandingkan bagaimana dengan standar deviasi siswa B ya. Kalau dia selisihnya kan di sini kan tidak banyak, maka otomatis nanti di sini hasilnya mestinya tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi kalau misalkan di C lebih kecil lagi standar deviasinya, bahkan yang D nanti hasilnya standar deviasinya adalah 0 ya. Kenapa dikatakan yang D standar deviasi 0? Tidak ada simpangan. Tidak ada standar deviasi, tidak ada simpangan, maka dikatakan simpangannya adalah 0 gitu ya Mas ya. Oke, sekarang coba kita yang ke B. Ya, jadi memang di awal ini kita harus jelaskan manualnya seperti ini rumusnya, ya. Kemudian pengerjaannya seperti ini. Ya, jadi kita apa? Bisa paham. Oke, yang B ya coba ya, mahasiswa yang B. Dan kita pakai yang B sekarang. B dengan sendirinya mestinya dia lebih kecil ya. Kita mau pakai yang manual, ya, manual boleh atau yang cepat aja ya, terserah. Ini pakai di ini yang B. Oke. Yang B. Sama ya dengan cara yang tadi sama. Ya, dari rata-ratanya dulu sama, rata-ratanya berapa? 70 ya. Jadi kalau misalkan mau di ini coba saya coba copy aja. Dikopikan di sini satu kali aja ya. Habis itu kita nggak usah apa mengulang kembali karena kita yang penting harus paham dulu awalnya ya. Kenapa kok lari? Ah, oke. Ini 60, rata-ratanya 70 ya. Berarti ini clear-nya di sini, clear di sini. Oke. Gampang Pak ya. Ini 60 dikurangi dengan kan rata-rata sama dari 70. Yang ini juga ya dikurangi dengan 70. Ini juga sama. Kurangi ini juga sama. Ini ini berarti di sini 10 ya. 10 kuadrat ini. 10 kuadrat maka di sini
ya. Di sini berapa ini? 15 kuadrat. 15 di sini. 15. Ini berapa di sini? 20 ya, 20 ya. Ini berapa ini? 20. 20. Kemudian di sini adalah 15 ya. Betul ya, 15 ya. Betul. Nah, sekarang ini 10 kali 10, 100. Ya, ini 15, 225. Ini 400. Ini 225, betul. Kemudian kita jumlahkan ya, seperti di atas tadi. Kemudian kita bagi dengan ini ya, kita jumlahkan ini sum ya. Kita bagi dengan 4. Kita jumlahkan formula. Ini sum dicek di sini adalah iya C167 F C C C E F C. Di sini 167 ya. Jadi dapatkan hasilnya ini. Kemudian yang bawahnya ini jadi dibagi 4 ya. Untuk mencari rata-ratanya ya, mencari ini tadi belum dakar. Jadi akhirnya di sini sama dengan dulu, diklik aja ini, kemudian dibagi 4, klik enter, nah, hasilnya, kemudian masukkan yang terakhir ini di akar ya, di akar ini, di akar, di akar, kemudian setelah itu kita pakai yang cara cepat, cara komputer, cara laptop, cara Excel, biar tahu bandingannya. Sama dengan dulu ini diklik, kemudian di shift copy, berarti di akar ya, kalau di akar 2 berarti 0,5, gini, enter, hasilnya nih ya lebih rendah ya. Untuk melihat standar deviation dia lebih rendah karena apa? Karena dia selisihnya di sini lebih kecil ya. Dari 20 di sini, ini di sini selisihnya 40, di sini cuma berapa? 35 gitu kan. Jadi kalau semakin kecil selisihnya, semakin kecil standar deviasinya, tetapi tidak masalah, antum harus ditulis saja ya, tidak ada berkaitan dengan apapun di penelitian ya. Di sini kita hanya mengetahui apa tadi gunanya selisih data itu, semangat baku itu untuk melihat perbedaan data terendahnya dan tertingginya jadi ketahuan ya. Tapi hanya sebagai pelaporan ya, bentuk laporan kita tidak berkaitan dengan mengubah ya hasil studi, karena kita sudah jaga masyarakat yang paham, jadi tidak perlu apa gitu ya. Ini kalau gitu ini kita ke ini formula kayak tadi, nomor function statistik yang standar deviasi tapi yang populasi ya, PGRS T ini nih. Ini populasi ini ya. Ini kita rubah dengan yang ini. Kita rubah dengan yang mana tadi? Ini ya. Ini yang B ya, kita pakai B sekarang, kita rubah dengan yang B. Ini gini ya, sudah 1,4 data sudah masuk. Kita klik di sini. Ini ya, sama maksudnya. Sama dengan yang dipakai rumus tadi. Nah, ini adalah standar deviasi. Sebenarnya saya mau jelaskan tentang simpangan rata-rata dan varian. Ya, mau menjelaskan yang varian sama simpangan rata-rata karena beda sedikit ya. Ini sudah saya buatkan rumusnya di atas ini tadi, tapi sudah saya hapus ya.
Oh, siapa sih ini? Jadi apa? Tidak ada apa? Tidak terlalu sulit karena apa? Mirip rumusnya seperti ini. Ya, saya buat lagi ya coba ya. Ini apa? Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Ini berarti untuk B maka dia mendapatkan nilai simpangan baku lebih kecil. Kalau kita sekarang ke C dan D, C maka lebih kecil lagi ya karena dia selisihnya lebih kecil. Yang D tambah tidak ada. Coba kita nyari sekarang simpangan baku yang D. Karena dia tidak punya selisih, maka dia selisihnya simpangan bakunya adalah kosong. Ya. Coba langsung aja ke yang D ya. Yang D ini, nah saya langsung aja ke formula more function statistik standar deviasi. Standar deviasi PKS ini yang populasi. Masukkan ini ya. Di sini. Nah, ini. Sudah. Antum lihat ini, oh, kosong ya. Dia tidak punya standar, jadi masih kosong kan? Oh, kosong. Ya, jadi standar deviasinya kosong. Ya, itu pengertian dari standar deviasi. Ya, saya berikan di sini standar deviasi karena banyak nanti digunakan di rumus-rumus, ya, dikorelasi dan dikomparasi selalu mengaitkan dengan standar deviasi. Jadi biar antum paham cara mencarinya, ya, secara manual dan secara Excel itu. Sejauh ini silahkan ada yang mungkin mau bertanya. Saya beri kesempatan. Cara menambahkan pangkat itu gimana? Betul ya. Kalau Kuadrat. pangkat gimana? Oke, ini kalau antum tanya gitu tuh betul ya. Ini coba ini saya hapus ya. Kalau misalkan kita punya angka berapa? Misalkan 5 gitu ya. Ini ya 5 ya, saya besarkan aja. Ini apa harusnya ditanyakan ya untuk biar tidak sampai nanti salah paham. Ya, ini kita punya angka 5. Kalau pangkat 5 berapa? 5 kuadrat, 5 kuadrat. 5 pangkat 2 berapa? 5 kuadrat. 25. Ya, jadi kalau kita mau 5, kalau mau dikuadratkan, misalkan ini ada 5, kita kuadratkan ya. Ini pakai superscript. Nah ini kasih angka 2. Nah, ini ya. Kuadrat berapa? Oh, kok hilang? Ya apa sih? Kok hilang ini? Coba 5. Superscript. Ini kasih angka 2. Loh kan begitu. Loh kok hilang? Nggak ngerti saya ini. Kok hilang kenapa ini? Ya pokoknya 5 kuadrat ya. Pokoknya 5 kuadrat berarti gini. Sama dengan dulu, selalu dialih sama dengan. Kemudian diklik ini angka 5 ini. Kita mau mengkuadratkan ini. Klik ini ya. Kemudian dikasih topi. Ini ya topi. Kasih angka 2. Nah itu berarti dikuadratkan. Berarti kalau diklik di sini atau di enter nanti munculnya adalah 25. Itu dikuadratkan. Ya. Mau kuadrat 2 mau kuadrat 3. Kalau 3 berarti kalau 5 kuadrat 3 berarti 125 misalkan ya. Misalkan ini. 5 dikuadratkan 3 kali. Ya, pangkat 3 ini ya misalkan ya. Ini 5. Ya, pangkatkan 3 harusnya hasilnya 125. Jadi ini maksud saya. Diklik maka hasilnya 125 gitu. Itu pangkat. Tapi kebanyakan di Excel. Statistik itu hanya pangkat 2 ya. Jarang pangkat sampai lebih 3 nggak ada. Jadi makanya saya ajarkan pangkat 2 dan akar. Yang banyak digunakan akar. Nah, yang akar gimana yang akar? Misalkan di sini akar 25 berapa? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Iya, nah, betul ya, akar 25. Jadi kalau akar begini sama dengan dulu diklik di sini ini ya. Kemudian kita kasih topi. Nah, tapi di matematika tuh akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Berarti dipangkatkan setengah 0, saya pakai 0,5. Kalau yang Excel yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia 0,5 ya. Saya itu pakai 0,5. Ya, maka di sini hasilnya adalah sama dengan 5. Nah, gitu.
Itu ya mahasiswa ya. Paham? Ya, paham ya. Ya, kalau Alhamdulillah. yang nambahkan yang dua tadi, ya apa Zat? Yang Menambahkan dua, yang mana? yang itu loh, yang di rumusnya itu. Ini, Bukan, yang di SD. ini, Iya, yang dua itu, dua kecil itu loh. ini. Om buat Iya, gini. iya, Oh ya, sekarang kalau gitu sekalian aja saya akan membuat rumus varian ya, varian wis menisan wis kamu antum tanya ya tak tulis saya rumus lagi. Cara membuat rumus varian. Wis, antum tanya wis saya akan di sana ya. Jadi sembarang pilih ini ya, sembarang. Varian itu nanti ada peroporan kayak tadi ya, maka saya pilih peroporan aja. Saya pilih peroporan saja. Ini ya. Nah, ini di sini tuh kita tulis saja sembarang. Ini kan bisa dipindah kursornya, dipindah. Nah, saya tulis saja angka biasa akan muncul varian ini. Varian sama dengan ini kan. Nah, di sini ada sigmanya, data sini ya, sigmanya. Maka saya mau bisa mau cari sigmanya ini pakai ini. Nah, ya ini di atasnya ini, atasnya tok ya, enggak semuanya ya. Nah, ini sigmanya ada sigmanya. Nah, ini. Terus, oh ini bukan varian kok ini nih. Nanti saya bisa rubah ya. Bentar. Ini kemudian ada kurungnya. Kurungnya begini. Nah, tapi kalau kasih kuadrat ini, mumpung belum, harusnya apa? Di back dulu ya, di back dulu gini. Nah, gini di back dulu, kemudian bawa ke sini dulu. Ke sini dulu. Nah, ini ke sini. Ini. Nah, gini kan. Ini jadi kuadrat. Yang ini kecil ini, kita buat yang begini. Nah, gini. Nah, akhirnya muncul kuadrat sini. Kuadrat muncul kuadrat. Kalau ditulis dua, muncul dua gitu ya. Terus di sini nanti kita bisa mau menyicil yang ini boleh. Ini ya, ini dulu ya. Misalkan ini kita kurangi dengan ini lagi, misalkan yang ini ada bawahnya ada subscribe-nya ya, bukan superscribe ya, subscribe. Ini nanti di sini adalah XI. Oh, saya lupa ini, saya keliru ini ya. Ininya X rata-rata. X rata-rata ini berarti ini dihapus. Nah, ganti aja. Ganti dengan X rata-rata itu berarti pakai ini. Ini dia. Pakai ini. Nah, berarti dihapus ini. Oke. Nah, ini sudah. Ini X. Kemudian di sini N. Nggak pakai akar ya. Kalau dibesarkan mungkin biar lebih jelas. 14 atau 16 sembarang wis terserah. Loh, nggak bisa gede ya. Ya buat plus besar tapi nggak bisa besar. Coba sih buat 20, bisa 20. Ini maksimum sekian ya. Aku kalah daripada kecil. Nah, ini rumus varian. Bukan. Ini bukan rumus varian nih. Kalau simpangan rata-rata tanpa akar, oh ini aja ada. Masukkan aja. Masukkan SR ya. SR itu simpangan rata-rata, bukan simpangan baku, bukan ya. Jadi bedanya dengan simpangan baku itu dia tidak pakai akar di sini. Kalau simpangan baku pakai akar ini ya. Kalau simpangan rata tidak pakai akar. Gini, tidak pakai akar. Kemudian yang varian itu tanpa kuadrat. Ya, kalau varian tidak pakai kuadrat. Ya, tapi antum tadi apa tanya kuadratnya ya. Ya gitu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Ya, munculkan kuadratnya seperti itu ya. Gitu iya, dah yang dimaksud antum termaksud tadi gitu dah. iya. Ya. Coba-coba aja, Betul. coba. Nanti kalau coba insya Allah bisa. Cuman memang ya kadang-kadang harus ada contohnya rumusnya ya. Kalau saya kan kebetulan hafal jadi saya tulis ya. Kalau tidak hafal harus ada contohnya. Ya silakan
Ada lagi yang mungkin antum tanyakan? Tafadhol. Biar teman-teman yang mungkin mewakili teman-teman yang yang lainnya yang mungkin belum punya ide, jadi antum bisa menjadi inspirasi. Oh, ada yang belum di ACC ini. Waduh, apa? Ada yang belum di ACC ini. Sudah Pak ya? Oh, enggak ada. Nah, ACC semua sudah ini. Tidak ada. Sudah bagus sudah. Ya silakan yang mau bertanya. Betul. Siapa ini? Standar deviasi simpangan baku ini fungsinya apa? Standar biasa fungsinya apa? Iya. Iya, fungsinya itu untuk mengetahui simpangan data atau goyangnya data. Jadi misalkan ya, kalau di dalam satu kelas ya kita tes, ternyata nilainya rata-rata bagus. Bagus semua tertanya. Oh, berarti kalau begitu secara data kita gunakan, misalnya kita gunakan standar deviasi, maka kemampuan rata-rata anaknya itu standar. Artinya tidak terlalu berbeda. Jadi anak yang tertinggi misalkan terpandai dan anak yang paling biasa yang tidak pandai itu terlalu kecil selisihnya, hampir sama. Itu arti dari standar deviasi. Tapi kalau misalkan antum misalkan apa dijumpai di dalam suatu kelas ada yang pandai banget, oh pandai sekali ya, nilainya selalu bagus ya, tapi di kelas itu juga ada siswa yang selalu dapat nilai yang kecil, rendah. Nah, itu berarti kalau dibuat data, maka simpangan bakunya besar. Itulah yang terjadi ketika kita mau mengambil sebuah data penelitian seperti itu. Hanya untuk mengetahui itu, hanya untuk mengetahui itu. Adanya perbedaan antara nilai atau data dari subjek penelitian. Hanya itu saja. Tidak usah dipermasalahkan, tidak usah dimodifikasi. Itu sudah faktanya seperti itu. Jadi kita tidak usah tidak usah mempermasalahkan. Nah, itu hanya sebagai pelaporan. Kita hanya melaporkan pada waktu sidang skripsi. Ya, kenapa kok standar deviasinya besar? Ya karena memang perolehan data dari masing-masing subjek penelitian, masing-masing number of cases itu beda-beda ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu aja. Tapi kalau di penelitian pendidikan memang tidak terlalu dipermasalahkan di bidang ekonomi, ya, di bidang penelitian itu bermasalah, ya. Kalau di bidang penelitian itu kalau standar deviasinya besar itu berarti bermasalah, ya. Berarti keakurasian suatu penelitian menjadi kurang. Artinya gini, di teknik misalkan kita diharuskan membuat suatu instrumen ya, diharuskan kita membuat suatu alat ya, maka alat tersebut maka akan diuji. Nah, ketika alat itu diuji, maka akan muncul juga nilai standarnya, standar deviasinya. Nah, ketika alat tersebut memiliki standar deviasi yang besar, maka alat tersebut tidak presisi, tidak bagus. Tapi ketika alat tersebut memiliki standar deviasi kecil, ya, berarti alat tersebut bagus, tepat, ya. Jadi ketika dia menembak itu tepat, tidak terlalu goyang. Jadi kalau misalkan dia punya teleskop ya, misalkan pakai teleskop, ada senjata yang laras panjang pakai teleskop, apa yang di teleskop itu dianggap 100% pasti kena. Nah, itu berarti standar deviasinya kecil. Tapi ketika di teleskop sudah pas masuk teleskop, ditembakkan ternyata kok nggak pas, ya kadang kena atas, kadang kena bawah. Nah, itu berarti dia goyangannya besar. Berarti standar deviasinya besar. Itu di situ dalam pembuatan alat maka bermasalah. Atau di bidang ekonomi ya, maka standar deviasi itu juga menjadi tinjauan ya, tinjauan. Tidak hanya nilainya saja. Jadi nanti di penelitian itu nilai keakuratan data diikuti dengan standar deviasi. Kalau mungkin ada yang pernah suka ngitung-ngitung elektro ya untuk di resistor zaman jadul ya, untuk elektronik manual, resistor itu ada gelang-gelangnya ya, merah jika kuning hijau biru ungu, terus kemudian ada faktor toleransi ya, ada yang perak emas ya, faktor toleransi, kemudian tak berwarna. Itu makna dari
standar deviasi ya. Di situ kalau alat itu semakin bagus, resistor itu semakin bagus, maka dia standar deviasinya kecil. Artinya resistor tersebut memiliki nilai yang pasti, gitu ya. Kalau di teknik ya, ya sama dengan di ekonomi. Kalau di kita tidak perlu, kita tidak mempermasalahkan karena di dunia pendidikan ya kita akan mendapati anak-anak kita tuh varian ya variabelnya banyak, bervariasi. Ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Itu sudah suatu hal yang lumrah. Apa tugas kita sebagai calon pendidik? Ya yang nggak pandai ini yang harus kita tingkatkan kemampuannya. Yang pandai tetap kita berikan motivasi karena yang pandai dia sudah memiliki kemampuan belajar yang bagus, memiliki semangat belajar yang bagus, memiliki gaya belajar yang bagus. Jadi mungkin tinggal kita memberikan dorongan, menyemangati, memberikan fasilitas gitu aja. Bagi yang kurang, ya itu yang harus kita bantu ya sebagai seorang pengajar. Kita harus mendorong untuk dia tidak terlalu tertinggal oleh teman-temannya. Ya kita berikan apa jembatan, ya, fasilitas, dukungan, kita berikan pembimbingan ya karena memang tujuan kita mendidik itu ya tidak hanya menuntut anak dapat nilai bagus tapi juga membimbing ya kan misalnya seperti itu ya siapa tadi yang bertanya tadi siapa yang bertanya tadi Iya, ya gitu ya. iya. Jadi itu makna atau guna dari standar deviasi. Nah sekarang ini mungkin kita kebetulan kita apa ya berkaitan dengan statistik ini kita itu adalah me, apa ya aplikasi ya matematika aplikasi. Jadi kita mengetahui suatu keadaan dengan memanfaatkan aplikasi dengan ukuran-ukuran yang terangkakan, terukur ya. Dengan ukuran itu kan kita jadi mudah untuk membandingkan gitu ya. Jadi ini matematika yang praktis ya, yang digunakan untuk menyimpulkan suatu kejadian. Ya. Jadi nanti di statistik itu kan dari kejadian di kasus-kasus di kelas ya atau di masyarakat kemudian diangkakan sampai akhirnya disampaikan didapatkan kesimpulan itu kan aplikasi dari matematika bahkan di psikologi kalau antum nanti kalau pernah tes psikologi ya saya pernah 3 kali kan salah ya tes psikologi itu di kantor itu ya yang kita kerjakan itu angka kita menghitung ya mencocokkan ya, merangkai angka-angka gitu tapi nanti kesimpulannya nanti sepertinya antum mungkin tidak bisa mengaitkan ya dengan apa yang kita lakukan ya. Kesimpulan itu adalah kesimpulan sosial. Ya, si A itu mampu bekerja dengan kecepatan tinggi, si A itu mampu bekerja dengan daya tahan tinggi, si A itu ternyata orangnya apa misalkan sensitif, yang ini orangnya struggle. Itu dari situ ketemu, ya. Dari menghitung-hitung tadi itu bisa dibuat ininya, narasinya apa psikologinya, apa narasi psikologinya, narasi. Jadi ini orang ini bagaimana berarti dari situ dari angka situ ya, 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 itu mungkin dari aplikasi ya aplikasi dari matematika seperti itu jadi tidak ditanya ya tidak ditanya tapi dari ketika kita mengerjakan ya mencocokkan gambar bagaimana sudah tergambar ya sudah bisa diukur secara apa ya secara ukuran ya secara ukuran hitungannya gitu ya itu ketika kemampuan kita sampai di mana itu sudah bisa diukur gitu ya. Ya, itu tuh bagian dari adalah aplikasi dari matematika. Sama dengan ini tadi, ya standar deviasi yang tadi itu. Gitu ya, karena yang kita lihat tadi adalah angka-angka dari kegiatan hidup kita, ya seperti tadi misalkan ujian nasional. Untuk yang nilainya bagus semuanya, ya 70 semua, berarti anak itu tidak punya bakat. Ya, berarti anak tersebut all round, dia belum punya keinginan. Jadi dia nanti mau dijadikan apa itu terserah. Belum punya bakat. Tapi tadi yang anak yang sudah condong, sudah bagus di matematikanya atau sudah bagus di bahasanya, nah berarti dia sudah punya bakat. Ya, kalau dari sisi pendidikan ya kita tahu, oh berarti kalau yang apa standar deviasinya itu rata-rata, oh berarti dia belum menonjol, masih bisa apa dimotivasi, dimasuki untuk dia memilih
mana yang dia sukai. Tapi kalau yang sudah kelihatan, oh IPA-nya bagus, nah kelihatan itu ya. Yang lainnya kok jelek, bahasanya jelek tapi matematika bagus, udah kelihatan dia punya bakat. Maka di situ akan kelihatan standar deviasinya besar ya. Ya tergantung lah ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya ya. Untuk apa kita menggunakan standar deviasi tadi. Ya silakan ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya lagi, masih ada waktu. Sebenarnya saya mau jelaskan tentang varian dan apa itu tadi, simpangan rata-rata, tapi kayaknya di dalam buku kita ya, buku Anas Sudiono itu tidak dipermasalahkan ya, varian dan variannya tidak dipermasalahkan. Tapi kalau simpangan rata-ratanya dipasrahkan, ada. Tapi dalam kenyataannya untuk rumus-rumus statistik korelasi dan komparasi yang sering kita gunakan adalah yang standar deviasi. Tetapi di buku yang lain, ya bukan buku Anas Sudiono, di buku statistik yang lain ada namanya sistem jenis statistik namanya ANAVA, ANAVA atau ANOVA, Analysis of Varian. Nah itu variannya yang digunakan. Ya. Varian tadi yang tanpa kuadrat ya, tanpa akar dan tanpa kuadrat itu varian. Jadi kalau sudah seperti standar deviasi ya persis rumusnya, cuma tidak ada akarnya, itu namanya simpangan rata-rata. Jadi semua itu bisa digunakan ya. Untuk apa? Untuk keperluan ya, keperluan sesuai dengan apa? Nanti judul statistiknya ya, cara kita mencari kesimpulannya. Maksudnya gini maksudnya. Apakah penelitian itu korelasi atau komparasi? Komparasi. Nah itu masing-masing itu akan menuntut rumus-rumus tertentu, gitu ya. Jadi rumus-rumus tadi itu disesuaikan dengan kasusnya. Banyak pilihan rumus nanti di statistik ya, banyak. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya. Tapi mungkin tidak semuanya saya berikan. Ya. Mungkin ada beberapa yang tidak saya berikan karena jarang digunakan. Ya, insya Allah seperti itu. Setelah ini mungkin saya akan bahas yaitu apa ya, standar deviasi. Kemudian mungkin ke depan kita akan bahas tentang korelasi ya. Korelasi. Ya teman-teman nanti aneh ya. Antum siapkan ya, cari-cari di Anas Sudiono atau di apa? Di laptop atau di apa? Di internet tentang korelasi. Insya Allah tidak beda ya rumusnya ya. Rumus apa korelasi itu sama aja dimanapun sama. Ya silakan. Ada yang mau bertanya kembali mungkin? Kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah ini saya cukupkan ya sampai di sini ya. Insya Allah untuk pelajari ya. Ke depan kita akan masuk ke korelasi. Runutannya itu setelah korelasi ada 3 atau 4 rumus. 3, 4 atau 5 rumus. Kemudian ke komparasi ada 2 rumus. Ada 4 rumus sebenarnya di komparasi, tapi kita fokus ke 2 rumus utama. Setelah itu biasanya nanti setelah UTS kita akan praktek penelitian kecil ya, skripsi kecil. Jadi biar antum nanti bisa merasakan, oh begini ya, ketika saya harus mengerjakan skripsi, harus apa itu, oh begini gitu ya. Jadi kaitkan dengan itu. Ya mungkin hanya di bab 4-nya saja ya, yaitu pengolahan data. Ya. Bab 1, 2, 3-nya mungkin nanti dipegang oleh dosen yang lain. Ya silakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Ada yang bertanya? Eh, kita cukupkan ya. Semoga manfaat. Tetap belajar. Afan, kalau ada kesalahan dari tutur kata saya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa jazal khair. Wa yakum wa yakum.